Kamu sedang menyaksikan Polnaspedia. We talk about everything. Halo Sobat Polnas, selamat datang di podcast seru sharing edukasi ringan dan unik. Hari ini kita kedatangan rekan saya yang merupakan Kepala Humas di Politeknik Nasional. Dan hari ini kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru khususnya di kampus Politeknik Nasional. Nah, langsung saja kita sapa beliau yang biasanya mungkin teman-teman atau rekan-rekan di Politeknik Nasional sudah mengenal, pasti menyapa dengan Pak Nyo. Nah, langsung saja ini dia Pak Nyoman. Selamat datang di podcast seru Pak Nyoman. Selamat datang Tika. Iya, terima kasih Pak Nyoman sudah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini tentunya ya. Boleh mungkin disapa dulu teman-teman atau Sobat Polnas di rumah yang sedang menonton kita, mungkin belum kenal nih sama Pak Nyo, silahkan. Baik, terima kasih Tika dan Sobat Polnas. Hari ini saya berkesempatan untuk podcast. Perkenalkan, nama saya Nyoman Ardiase, biasa dipanggil di Politeknik Nasional dengan mahasiswa yaitu Pak Nyo. Pak Nyo, yang akrab disebut dengan Pak Nyo nih, buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah Bapak yang sibuk mana-mana untuk mencari mahasiswa ya Pak Nyo ya. Benar. Oke, kita relax aja Pak Nyo, jangan tegang-tegang ya. Kita santai aja, kita relax, kita sharing informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Dan kebetulan kan PMB Polnas sudah gelombang ketiga ya, gelombang ketiga bulan Mei ini. Dan kita ada banyak banget yang bisa dibahas untuk teman-teman yang belum kepo tentang Polnas, habis ini bisa semakin kepoin tentang Politeknik Nasional ya. Sebelum kita masuk ke sana, boleh dong Pak Nyo cerita sedikit, sudah berapa lama sih jadi humas di Politeknik Nasional khususnya? Oke. Untuk berapa lama saya jadi humas, sepertinya mulai berdirinya Politeknik Nasional, posisi saya sudah langsung di humas. Oke. Ya, karena mungkin di sini adalah suatu pekerjaan yang memang di bidangnya saya. Nah, maka dari itu mulai berdiri Politeknik Nasional, posisi saya sudah memegang humas. Berarti udah lama banget ya Pak Nyo ya? Sudah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Tapi berdirinya, ini pindah ke kampus yang sekarang ini maksudnya ya? Pindah dari ke sini, baru pindah ke sini langsung menjadi humas. Sudah 10 tahun di 2024 ini. Iya. Untuk Bapak sendiri, 10 tahun itu kan waktu yang lama ya, waktu yang panjang ya. Nah, apa sih tantangan Bapak selama menjadi humas? Kita tahu kalau humas itu sama marketing atau pemasaran itu kan banyak sekali tantangannya ya. Gak cuman di tempat kerja, di lokasi kerja aja, tapi kan di luar juga banyak banget tantangannya nih. Sebagai humas sendiri, menurut Bapak selama 10 tahun itu apa aja tantangannya? Kalau tantangan terus terang pasti ada. Pasti ada. Ya, yang namanya suatu pekerjaan nggak mungkin nggak ada tantangannya. Iya, okay. Tapi dengan adanya tantangan itu terus terang saya merasa terpacu. Oke, apalagi dari pihak pimpinan itu menargetkan kita memang harus ada pendapatan dari jumlah mahasiswa. Nah, dari situ saya selaku humas punya tantangan tersendiri untuk mencari mahasiswa. Nah, di tantangan itu jelas berupa pendapatan per tahunnya yang akan kelihatan. Dari jumlah mahasiswa, kemudian meningkat atau tidaknya. Nah, disitulah kemudian kita benar-benar all out untuk mendapatkan mahasiswa tiap tahunnya. Dan di situ kita punya tim, ya. Tim itu kita benar-benar harus kerahkan semuanya. Baik itu pagi ataupun sampai malam datangnya kembali hanya untuk mencari mahasiswa. Nah, di sini tujuan kita satu, yaitu mencari mahasiswa di sosialisasi di sekolah. Apa aja tuh yang dilakukan Pak selama 1 tahun? Kita kan punya kurang lebih tenggang waktunya nggak sampai 1 tahun ya Pak ya untuk nyari mahasiswa. Dari bulan September. Nah, kita mulai untuk mencari mahasiswa baru di bulan September sampai bulan Januari Februari ya. Oke. Apa saja yang dilakukan itu
selama bulan-bulan genting itu untuk mencari mahasiswa baru? Yang paling dilakukan untuk dari bulan September sampai dengan bulan Februari maksimal itu kita fokus ke sekolah sosialisasi. Oke, sosialisasi ke seluruh Bali. Ke seluruh Bali, sekolah yang ada di Bali. Ya, itu fokus paling sampai bulan Februari. Kemudian setelah selesai di bulan Februari itu kita fokus di media sosial. Oke, fokus di media sosial. Fokus di media sosial untuk memberikan informasi kepada adik-adik yang baru tamat SMA, SMK, mungkin yang belum tahu Polnas, karena sekarang kan mainnya semuanya pakai HP. Iya, sosial media semua baik tuh. Itu yang di media online, kita manfaatkan media sosial tersebut. Kemudian ada beberapa kegiatan juga kita adakan seperti lomba yang kemarin ada kita adakan lomba Gema Polnas. Nah, itu salah satunya kita adakan untuk memperkenalkan Politeknik Nasional ke masyarakat. Dan ada satu yang terbaru, ada kerjasama juga kita dengan salah satu influencer Bali kan? Benar. Iya, betul. Saat ini kita menggandeng namanya Made Ferry. Iya. Salah satu, atau yang sering dikenal dengan Xmade nih di sosial media ya. Kita sudah ada MOU menggandeng beliau untuk 1 tahun. Sebagai ambasador kita. Ambasador Politeknik Nasional. Jadi dari Xmade juga mungkin ada teman-teman atau sobat Polnas yang pernah lihat IG-nya, Instagram-nya atau TikTok-nya dan pernah lihat Politeknik di sana, Politeknik Nasional di sana, karena memang kita bekerja sama ya. Jadi Blimade adalah ambasadornya Politeknik Nasional. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penerimaan mahasiswa baru di Politeknik Nasional. Boleh di-sharing mungkin Pak Nyo buat teman-teman yang tidak tahu, sobat Polnas yang belum tahu, apa aja sih keuntungan dan benefitnya kalau misalkan mereka masuk ke Politeknik Nasional? Oke, ini terima kasih Tika untuk teman-teman yang masih ragu atau bingung kuliah di mana. Saya harapkan hilangkan keraguan itu, hilangkan kebingungan itu. Gimana cara menghilangkan keraguannya? Boleh di-sharing sekarang mungkin benefitnya gitu Pak. Nah, di sini ada kampus Politeknik Nasional, tepatnya di Jalan Pandu, Tanjung Bungka. Ayo kepoin IG-nya, Instagram. Ya. Nanti kalau ada informasi kurang jelas bisa via WA. Nah, di sini kita harapkan untuk teman-teman atau adik-adik yang belum mendaftar atau belum punya tujuan kuliah, mari kita kuliah. Kuliah itu penting untuk kalian. Nah, kami berikan di sini ada program beasiswa. Ada program beasiswa yang pertama. Beasiswanya apa aja ini Pak? Kami ada beasiswa KIP, mungkin bagi adik-adik yang punya kartu KIP. Kebetulan pemerintah memanfaatkan kartu KIP ini untuk adik-adik, silakan gunakan pendaftaran melalui jalur KIP. KIP ini Kartu Indonesia Pintar. Ya. Kemudian ada beasiswa resmi langsung dari kampus. Adik-adik yang tidak punya kartu KIP mungkin yang tidak punya biaya untuk melanjutkan kuliah, jangan khawatir. Masih ada jalan, kita ada beasiswa, bisa manfaatkan untuk adik-adik mendaftar di Politeknik Nasional. Lalu? Kemudian untuk jalur prestasi. Kita juga punya jalur kita prestasi. Juga berikan kesempatan bagi adik-adik yang di sekolahnya kemungkinan ada ranking 1 sampai ranking 5. Itu ada program beasiswa juga potongan berupa SPP, kemudian ranking 6 sampai ranking 10 juga itu juga ada potongan bervariasi dari potongan SPP. Ya, jadi manfaatkanlah kesempatan ini adik-adik yang masih ragu, masih bingung untuk segera daftar di Politeknik Nasional. Itu yang pertama, benefitnya ada beasiswa. Yang kedua, kalau kuliah di Politeknik Nasional, adik-adik bisa memanfaatkan untuk magang ke Jepang. Magang ke luar negeri ya. Jadi adik-adik di sini kalau seandainya mau membantu perekonomian orang tua, mumpung masih muda, betul. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Adik-adik bisa mempergunakan kesempatan dengan memilih magang ke luar negeri. Kira-kira kalau Pak Nyoman masih muda nih, Bapak mau nggak ikut program magang ini? Itu angan-angan saya. Saya bahkan kadang-kadang berpikir kalau saya masih muda,
akan saya memilih program ini. Iya, betul. Dan saat ini anak saya arahkan untuk ke situ. Untuk ikut programnya, program ke luar negerinya. Karena terus terang kalau magang di Bali, mungkin dapat gaji tapi tidak seberapa. Ya. Tapi begitu kita magang berani ke luar negeri dengan pengalaman yang 1 tahun itu, saya yakin dapat pengalaman kerja, dapat pengalaman magang ke luar negeri, dapat penghasilan. Nah, di situ teman-teman atau adik-adik yang memanfaatkan kesempatan ini nanti begitu selesai bisa melanjutkan lagi untuk berangkat ke negara lain. Yang pasti dapat gelar ya Pak ya? Iya benar. Nah, di sini D3 ya. Jadi kampus kita bukan lembaga pelatihan, kita resmi di bawah naungan LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Pendidikan vokasi D3 yang tentunya adalah memberikan gelar dan ijazah. Gelar dan ijazah. Jadi adik-adik yang tamatan SMA SMK dengan tamatan D3 jelas beda. Karena begitu Anda tamat D3, melamar pekerjaan yang dipakai melamar adalah ijazah D3, bukan ijazah SMA SMK-nya. Sudah barang tentu dengan adanya gelar, dengan adanya ijazah D3, gaji pekerjaan pasti sudah beda. Iya betul. Seperti itu. Posisinya beda. Pasti Pak ya. Ada jenjang karir. Iya betul. Nanti kalau melanjutin kuliah S1 juga bisa atau D4 juga bisa ya. Bisa. D3. Kebetulan kita juga akan segera membuka D4. Kita akan membuka D4 juga. Jadi mungkin nanti kita akan infokan lebih detailnya di sosial media kita untuk yang mau kepoin tentang program D4-nya. Tapi sekarang lagi sedang proses ya Pak ya untuk pengajuan pembukaan program studi baru D4 ya di Politeknik Nasional. Jadi itu beberapa benefit yang bisa mungkin didapatkan, tapi pastinya ada benefit lain ya dari segi kampusnya, fasilitas dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan mau tahu tempatnya boleh dong mereka datang ke sini ya Pak ya. Silakan. Kita sangat terbuka bagi teman-teman, adik-adik yang penasaran dengan di mana sih lokasinya, gimana sih gedungnya. Kita arahkan supaya ke sini, kita kenalan, sama-sama kita lihat fasilitasnya. Yang jelas free WiFi pasti ada. Iya, betul. Ya, di mana-mana sekarang free WiFi ada. Kemudian ruang belajar kita juga sudah menggunakan smart TV. Iya, betul. Ya, jadi mahasiswa itu dibuat nyaman, baik belajar maupun ada di kampus Politeknik Nasional sendiri ya, untuk dalam segi belajar mengajarnya. Itu dari benefit. Untuk biaya, berapa biaya untuk perkuliahan di Politeknik Nasional? Dari biaya awal masuknya berapa, terus ada biaya registrasi ulangnya dan lain sebagainya. Itu mungkin boleh dijabarkan atau nanti bisa cek juga ya di website kita juga ada Pak ya. Silakan. Ya. Baik, untuk biaya seperti biasa kita ada biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran itu 200.000. Kemudian ada biaya uniform. Nah, berupa PKKMB itu pakaian itu 750. 750 ini diberikan kesempatan pada saat registrasi ulang setelah tes masuk. Jadi di tes masuknya itu tes masuk apa aja nih Pak? Ya, kalau tes masuknya itu pengetahuan umum, kita tesnya secara online. Nanti kalau sudah dinyatakan lulus, diterima, baru membayar registrasi ulang 750 ribu. Kemudian ada uang gedung, kemudian ada biasa SPP per semester. Dan bisa dibayar per bulan. Bisa dicicil jadinya per bulan ya. Tadi saya sebutkan beasiswa. Jadi adik-adik yang mendengarkan podcast ini, melihat podcast ini, silakan manfaatkan program beasiswa ini. Karena beasiswa ini benar-benar bermanfaat bagi Anda. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang akan Anda dapatkan. Itu beasiswa yang dari kampus. Dari kampus. Kalau yang KIP sudah pasti dari pemerintah ya. Benar, ya. Dan kalau KIP di Politeknik Nasional itu sama sekali tidak kita pungut biaya untuk perkuliahan SPP dan DPP-nya ya. Gratis 100% dan dapat uang saku juga. Uang saku dari pemerintah per semester. Keluarnya per semester, tapi uang sakunya per bulan, dikeluarkan 6 bulan sekali. Seperti itu kan Pak ya. Dan kalau misalkan yang beasiswa dari kampus itu nggak dapat uang saku, tapi beasiswanya diberikan dari kampus untuk SPP dan juga
DPP. Iya, khusus untuk DPP-nya itu dapat beasiswanya, kemudian SPP-nya dapat subsidi. Oke, subsidi dari kampus Dari ya. kampus. Oke. Jadi ada banyak banget ternyata benefit di Politeknik Nasional. Mungkin nanti teman-teman kayak kita juga ada promo terbaru ya untuk bulan Mei ini. 150 orang pendaftar itu sudah pasti akan kita berikan beasiswa ya. Beasiswanya dari kampus sendiri, dari kampus. Kampus Polnas Peduli ya. Jadi namanya adalah Polnas Peduli. Jadi misalkan teman-teman kita punya yang namanya Polnas Peduli yang dimana Polnas ikut andil memberikan bantuan-bantuan ya kepada teman-teman semua yang memang mau melanjutkan kuliah tapi tidak terkendala biaya seperti itu. Yang terakhir sebelum kita tutup, kalau ada yang mau daftar setelah dia nonton ini terus dia berpikir nih teman-teman Sobat Polnas di rumah, kayaknya saya mau masuk deh, saya mau kuliah deh di Politeknik Nasional ini gitu. Gimana caranya untuk mendaftar di Politeknik Nasional? Oke, untuk mendaftar ke Politeknik Nasional boleh secara langsung datang ke kampus atau melalui via online. Oke. Kalau online bisa di link pmb.polnas.ac.id. Nah, di situ sudah ada tinggal masukkan data diri Anda, kemudian bisa mentransfer uang pendaftaran yang dimaksud. Kalau seandainya untuk datang ke kampus, silakan datang, tetap membawa berkas berupa fotokopi, KK, KTP, akte kelahiran, dan ijazah terakhir atau SKL. Nah, nanti biaya pendaftarannya dibayar tunai langsung di Politeknik Nasional di kampus. Iya, berarti ada 2 cara pendaftaran, itu bisa melalui website ada di www.pmb.polnas.ac.id dan bisa juga datang ke kampus Politeknik Nasional di Jalan Pandu nomor 9 Tanjung Bungka, Denpasar. Jadi alamatnya ada di Jalan Hayamuruk ya, di tengah-tengah kota Denpasar banget. Jadi sangat-sangat strategis nih kampusnya. Nah, yang terakhir mungkin pertanyaan saya, kalau di Politeknik Nasional sendiri perkuliahannya ini, apakah mungkin ada teman-teman yang di luar Bali gitu ya tertarik mau kuliah di Politeknik Nasional, apakah masih bisa untuk perkuliahan secara daring atau memang kita sudah tidak menerapkan perkuliahan secara daring lagi? Baik, saat ini COVID itu membawa dampak yang positif. Bisa positif bisa negatif. Karena kalau tidak ada COVID mungkin perkuliahan daring tidak pernah ada ya, jadi kita harus datang ya. Nah, saat ini Politeknik Nasional itu memberikan kesempatan bagi teman-teman yang ada di luar Bali. Siapa tahu nanti kepingin online masih bisa kita manfaatkan program kuliah online asalkan itu dalam satu kelas minimal ada 20 orang. Jadi kalau 20 orang satu kelasnya itu minta online semua, bisa kita laksanakan secara online full. Nah, itu. Kemudian untuk yang teman-teman mungkin mau kuliah sambil kerja, kita sediakan waktu di sore hari. Ya, kita ada jam 18.00 sampai dengan jam 22.00. Oke, berarti mensupport teman-teman yang kuliah sambil bekerja ya. Jadi manfaatkan waktunya ini. Tidak ada istilahnya karena bekerja Anda tidak bisa kuliah. Tapi ini ada jalan sambil bekerja Anda bisa sambil kuliah. Anda bisa sambil kuliah. Ya, jadi buat teman-teman yang masih bingung mau cari kampus di mana, tadi kita sudah perbincangkan juga ada banyak sekali benefitnya. Kalian bisa kuliah daring juga, daring dan luring juga. Terus kalau misalkan teman-teman yang bekerja, itu masih bisa banget buat kuliah di Politeknik Nasional karena Polnas sendiri ini mensupport teman-teman untuk kuliah sambil bekerja dan ada program ke luar negerinya juga ya. Jadi yang mau tahu informasi selengkapnya nanti bisa langsung cek aja di Instagram kita di Politeknik Nasional atau di Facebook kita, di fanpage kita juga di Politeknik Nasional. Dan kalau misalkan mau lebih jelasnya lagi nanti bisa di WhatsApp juga. WhatsApp kita nanti akan kita cantumkan ya WhatsApp kita. Jadi kalau teman-teman ada yang mau kepoin langsung di WhatsApp aja. Nanti akan dibalas oleh Bapak Nyoman sendiri yang akan membalas pertanyaan-pertanyaannya ya. Jadi terima kasih
sekali lagi Pak Nyoman sudah hadir hari Terima kasih, ini. Tika. Memberikan informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk Sobat Polnas di rumah. Jangan kapok-kapok Pak Nyo ya datang ke sini, siapa tahu nanti kita undang lagi ya. Tapi kita bahas yang lain, bukan bahas PMB lagi. Jadi tidak bahas penerimaan mahasiswa baru. Sekali lagi terima kasih Pak Nyoman sudah meluangkan waktu, dan terima kasih untuk Sobat Polnas di rumah yang sudah mendengarkan kita hari ini di podcast seru sharing edukasi ringan dan unik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.